Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pesi Purnamasari. Di video kali ini, saya akan menentukan harga pokok produksi dalam metode harga pokok pesanan. Contoh soalnya adalah PT Sari Roti adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan ini adalah penentuan harga pokok produksi adalah metode full costing. Dalam bulan Maret 2017, PT Sari Roti mendapat pesanan untuk acara kantor sebanyak 2.000 bungkus dari PT PLN. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 1.500 per bungkus. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk acara kantor sebanyak 20.000 bungkus dari PT BUMN sebesar Rp1.000 per bungkus. Pesanan dari PT PLN diberi nomor P01 dan pesanan PT BUMN diberi nomor B02. Berikut adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan. Yang pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Bahan bakunya tepung jenis X sebanyak 85 kg dengan harga 10.000, jadi jumlah total 850.000. Tepung jenis Y dengan jumlah 60 kg dengan harga 20.000, jadi total 1.200.000. Gula jenis A sebanyak 40 kg dengan harga 20.000, jadi total 800.000. Gula jenis B sebanyak 25 kg dengan harga 10.000, jadi 250.000. Jumlah bahan baku yang dibeli jadi Rp3.100.000. Bahan penolongnya itu bahan penolong kita misalkan telur sebanyak 17 kg dengan harga 15.000, jadi total 255.000. Bahan penolong seperti mentega sebanyak 60 kg dengan harga 15.000, jadi 900.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli 1.150.000, jadi jumlah total pembelian bahan baku dan bahan penolong itu Rp4.255.000. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal. Jurnal yang pertama, persediaan bahan baku sebesar Rp4.225.000, pada utang dagang Rp4.225.000. Jurnal kedua, persediaan bahan penolong sebesar Rp1.150.000, utang dagang sebesar Rp1.150.000. Kemudian ada pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Tepung jenis X sebanyak 85 kg dengan harga 10.000, jadi total 850.000. Gula jenis A sebanyak 40 kg dengan harga 20.000, jadi 800.000. Jumlah bahan baku untuk pemesanan P01 adalah 1.650.000. Sedangkan untuk bahan baku yang digunakan untuk pesanan kedua B02 itu tepung jenis Y sebanyak 60 kg dengan harga 20.000, jadi total 1.200.000. Gula jenis B sebanyak 25 kg dengan harga 10.000, jadi total 250.000. Jadi jumlah bahan baku untuk pesanan B02 adalah 1.450.000. Jadi jumlah bahan baku yang dipakai adalah Rp3.100.000. Kemudian pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan telah menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Bahan penolong seperti telur sebanyak 10 kg dengan harga 15.000, jadi 150.000. Bahan penolong mentega sebanyak 40 kg dengan harga 15.000, jadi Rp600.000. Jadi bahan penolong yang dipakai sebesar Rp750.000. Untuk pembuatan jurnalnya yaitu BDP pada BBB sebesar Rp4.225.000, pada persediaan bahan baku Rp4.225.000. Itu untuk jurnal pemakaian bahan baku. Sedangkan untuk
Jurnal pencatatan bahan baku penolong itu BOP sesungguhnya sebesar 900.000 pada persediaan penolong sebesar 900.000 rupiah. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja. Upah langsung pesanan P01 sebanyak 225 jam, ini kita perkirakan saja ya. Dengan gaji per jam itu 3.000, jadi total 675.000. Upah langsung pesanan B02 1 jam 250.000 per jam, dengan gaji per jam itu 3.000, jadi 3.750.000. Upah tidak langsung itu 3 juta, jadi jumlah upah itu ada 7.425.000. Gaji karyawan ADM dan umum 5 juta, gaji karyawan bagian pemasaran 7 juta, jumlah gaji itu 12 juta. Jadi jumlah biaya tenaga kerja 19.425.000. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Kedua, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Ketiga, pencatatan pembayaran gaji dan upah. Yang A itu pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Jurnalnya gaji dan upah sebesar 19.425.000 pada utang gaji dan upah 19.425.000. Yang B pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Jurnalnya BDP BTKL 4.425.000, BOP sesungguhnya 900.000, biaya ADM dan umum 5 juta, biaya pemasaran 7 juta, pada gaji dan upah 17.325.000. Yang C pencatatan pembayaran gaji dan upah. Jurnalnya utang gaji dan upah sebesar 17.325.000 pada kas 17.325.000. Kemudian pencatatan BOP-nya. BOP yang dibebankan produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. BOP yang dibebankan kepada tiap pemesan dihitung sebagai berikut. Pesanan P01 150% dikali 675.000 jadi 1.012.500. Pesanan B02 150 dikali 3.750.000 jadi 5.625.000. Jadi total keseluruhan 6.037.500 rupiah. Jurnalnya BDP pada BOP 6.637.500 pada BOP yang dibebankan sebesar 6.637.500. Untuk mengetahui apakah BOP yang dibebankan berdasarkan tarif penyimpangan dari BOP sesungguhnya, berikut adalah pencatatannya. Pencatatan jurnalnya adalah BOP yang dibebankan sebesar 6.637.500 pada BOP sesungguhnya 6.637.500. Untuk jurnal yang ada di debit itu pada jurnal 4 itu 900.000, jurnal ke-6 900.000, jurnal 9 5.700.000, jadi total keseluruhan 7.500.000. Sedangkan yang terletak pada kredit itu ada pada jurnal ke-10 6.637.500 rupiah. Jadi selisih pembebanan adalah 862.500. Jurnalnya selisih BOP sebesar 862.500 pada BOP sesungguhnya 862.500. Pencatatan harga pokok produk jadi. Jurnalnya biaya bahan baku sebesar 1.012.500, biaya tenaga kerja langsung 675.000, BOP itu 1.012.500. Jadi jumlah harga pokok pesanan P01 adalah
2.700.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok jadi itu jurnalnya persediaan produk jadi sebesar 2.700.000, BDP dan BB-nya itu 1.012.500, BDB dan BTKL-nya itu 675.000, BDB dan POP-nya itu 1.112.500. Sedangkan untuk pencatatan harga pokok produk dalam proses pesanan B02 pada akhir periode belum selesai dikerjakan, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang belum selesai adalah jurnal produk dalam proses 10.625.000 pada BDP dan BB-nya itu 1.450.000, BDB dan BTKL-nya 3.750.000, BDP dan BOP-nya itu 5.625.000 rupiah. Pencatatan harga pokok yang dijual. Harga pokok penjualan pesanan P01 yang diserahkan jurnalnya, jurnal harga pokok penjualan sebesar 2.700.000 pada persediaan produk jadi 2.700.000. Pencatatan pendapatan penjualan produk. Untuk pesanan P01 jumlah pesanannya itu adalah 2.000 bungkus dengan harga 1.500. Jurnalnya adalah piutang dagang sebesar 3 juta pada hasil penjualan sebesar 3 juta. Sedangkan untuk mencatat harga pokok produk jadi B02, jurnalnya adalah produk jadi sebesar 10.625.000 pada persediaan PDP sebesar 10.625.000 rupiah. Untuk pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, jurnalnya adalah harga pokok penjualan sebesar 10.625.000 pada persediaan produk jadi sebesar 10.625.000 rupiah. Dan untuk mencatat pendapatan penjualan produk, pesanan B02 sejumlah 20.000 per bungkus dengan harga 1.000 rupiah itu adalah jurnalnya piutang dagang sebesar 20 juta pada hasil penjualan sebesar 20 juta. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.